Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini adalah tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang kita akan kembali membahas tentang Elemental. Kalian pasti masih ingat kan tentang Elemental? Aku pernah bahas tentang Elemental. Elemental ini adalah sebuah proyek serial animasi yang sedang dikerjakan oleh Bright Spark Studio dan dikepalai oleh Pak Rene Ishak. Pak Rene Ishak ini adalah mantan eksekutif produser dari Jagat Satria Dewa. Dan sekarang aku dikasih sebuah video ya. Dan kayaknya sih ini entahlah. Kita coba tonton aja videonya ini ya. Ini adalah sebuah video dari Elemental. Bright Spark Studio. Oh, Universe Lounge. Elemental. Komik dan merchandise, ada komiknya juga, animated series, oke. Jadi ada serial animasi, NFT. Jadi ada serial animasi dan komiknya juga. Dan itu adalah Elemental Kingdom sekarang, oke. Ini adalah elemen-elemennya ya. Total ada 6 by the way. Oh, ada perubahan besar di konsepnya Fire ya. Water. Oh, yang ini konsepnya masih sama sih. Art cantik banget ya. Dan elemen keenam adalah Shadow. Kreator Rene Ishak in collaboration with Hairul Azrin. Stay tuned for more updates. Tuh, kalian follow di Bright Spark Studio. Oke, jadi ada yang menarik banget loh ini, serius. Jadi di sini total ada 6 elemen ya, ada 6 elemen. Meskipun dibilang 6 elemen, tapi sebenarnya adalah 5 plus 1. Yang 5 itu adalah api, fire, wind, earth, water, sama spirit. Sementara yang plus 1 adalah shadow. Kenapa kok aku bedakan sendiri? Karena shadow ini memang bisa dibilang konsepnya beda sendiri dibandingkan sama yang lainnya ya. Levelnya jauh sekali. Mungkin kalian ingat kalau sebuah pepatah yang mengatakan di mana ada bayangan, di situ ada cahaya. Dan di mana ada cahaya, di situ ada bayangan, ya kan? Jadi kalau ada sebuah elemen yang bernama shadow, tentu saja di situ juga ada sebuah elemen yang bernama light, ya kan? Yaitu cahaya. Tapi di sini sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena dari sebuah konsep yang aku dengar ya, 5 elemen yang tadi yaitu fire, water, earth, wind, sama spirit, itu mereka berlima itu kalau digabung menjadi sebuah elemen light. Jadi kalau menurut teoriku sebenarnya elemen aslinya itu hanya ada 2, yaitu light dan shadow. Hanya mereka berdua, tapi lalu light memecah menjadi 5. Entah kenapa, sementara elemen shadow masih tetap menjadi 1. Dan 5 elemen ini masing-masing memecah menjadi beberapa suku yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di kawasan gunung berapi di Indonesia, lalu ada yang tinggal di bawah lautan di Jepang. Pokoknya semuanya itu benar-benar terpisah. Untuk lengkapnya kalian bisa tonton videoku yang membahas tentang Elemental, itu ada di atas sana ya. Nanti setelah ini kayaknya aku bakalan bahas lebih lengkap masing-masing elemennya ya. Masing-masing elemennya, soalnya menarik banget. Jadi aku masing-masing bakalan bahas satu persatu. Tapi ya, kelima suku elemen ini masing-masing hidup secara terpisah. Kita masih belum tahu suku Shadow ini hidupnya di mana. Tapi kalau dari tebakanku ya, dari teoriku ya, sepertinya Shadow ini hidup di dalam perut bumi. Sepertinya mereka ini adalah sebuah kerajaan perut bumi yang ada di dalam. Makanya elemennya Shadow ya, karena benar-benar nggak kena sinar matahari sama sekali. Itu dari tebakanku doang sih kayaknya. Masih belum jelas gimana. Tapi masuk akal kan ya? Masuk akal ya. Terus tadi ada beberapa konsep yang berubah dari konsep yang kita lihat sebelumnya ya. Ada perubahan besar dari desain suku api di sini ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, antara desain yang lama sama desain yang baru, ada banyak sekali perubahan, terutama dari sosok penjaga api yang ada di belakangnya. Di versi yang lama, penjaga api ini bentuknya seperti seekor monster yang abstrak ya. Sementara versi barunya bentuknya seperti seorang dewi bertangan 4. Aku lebih suka sama versi yang barunya ini sih, lebih kelihatan keren dan mempunyai ciri khas kan ya. Oh ya,
di videoku yang kemarin, di video yang elemental, ada seseorang yang berkomentar, katanya dia suka sama sosok penjaga dari suku air dan juga suku bumi. Karena menurut dia, masing-masing dari mereka itu bentuknya unik dan memiliki ciri khas. Seperti penjaga dari suku air, bentuknya itu adalah seekor naga raksasa. Lalu dari suku bumi, bentuknya adalah monster golem dari batu. Sementara dia bilang kurang suka sama bentuk monster penjaga dari suku api. Bentuknya itu agak abstrak dan kurang memiliki ciri khas. Dan ya, saat itu konsep untuk suku api memang masih belum final ya. Yang udah final itu hanya water, earth, sama shadow. Makanya hanya 3 itu doang yang udah diupload sama Braggspark Studio. Sementara untuk elemen-elemen yang lain memang saat itu gambarnya masih belum final konsepnya, jadi belum diupload sama mereka. Cuman karena aku udah dikasih lihat untuk beberapa gambar yang awal, dan aku juga udah dikasih izin untuk mengupload mereka ke video-videoku ya, makanya aku kasih lihat ke kalian. Dan ya, saat itu konsep suku api memang masih belum final. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk kedepannya aku bakalan coba ngebahas satu persatu suku ini lebih dalam lagi. Tapi itu nanti. Untuk kali ini video ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para jagoan Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku karena di sana juga aku ngebahas banyak hal seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye bye.